Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Bapak-Bapak, Ibu-Ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Minggu tanggal 10 April tahun 2022 ini, saya akan mengomentari pemasangan spanduk bayaran dengan tulisan PKI Gaya Baru. Atas keputusan Panglima TNI, Andika Perkasa menerima anak PKI jadi prajurit militer didasarkan TAP MPR nomor 25 tahun 1965 tentang larangan PKI, karena isinya hanya melarang PKI dan organisasinya, sedangkan anak PKI tidak ada diatur di dalamnya. Atas keputusan Panglima TNI menerima anak PKI jadi prajurit militer, banyak yang menentangnya, terutama yang menentangnya dari kelompok garis keras, radikal, pendukung khilafah. Dalam spanduk tersebut bertuliskan PKI Gaya Baru dipasang di Tanah Abang dan daerah Menteng. Semua pelakunya ada 4 orang sudah ditangkap, katanya disuruh orang lain. Atas suruhan kelompok tertentu memasang spanduk diduga petinggi Partai Keadilan Sejahtera. Panglima TNI memerintahkan anak buahnya mencari sampai dapat yang menyuruh memasang spanduk yang menghina Panglima TNI, Andika Perkasa, dan diproses sesuai hukum yang berlaku untuk memberi pelajaran agar tidak suka menghina Panglima TNI karena tindakan Andika Perkasa sudah benar berdasarkan hukum positif TAP MPR No 25 tahun 1965 berdasarkan asas hukum pidana berdasarkan agama yang intinya siapa yang berbuat hanya dia yang dihukum dan tidak boleh mengalihkan kesalahan kepada anaknya dan cucunya maupun kepada istrinya. Jadi harapan saya Panglima TNI tegas bertindak atas gangguan negara terkait penerimaan anak PKI menjadi prajurit militer karena sudah sesuai ketentuan aturan hukum yang berlaku. Jadi pemasangan spanduk-spanduk atau baliho PKI Gaya Baru di mana dipasang di daerah Tanah Abang dan Menteng tersebut, di mana ditujukan kepada Panglima TNI Andika Perkasa, karena di dalam gambar tersebut ada di gambar Panglima TNI Andika Perkasa dengan menggunakan kaos yang ada logonya Palu Arit tersebut, berarti seakan-akan Andika Perkasa ini adalah PKI, padahal dia itu tugasnya untuk menciptakan keamanan ketertiban di tengah-tengah masyarakat, tidak membedakan masyarakat itu, dan dia bertindak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku berlandaskan TAP MPR No 25 tahun 65 yang menyatakan tentang larangan PKI, di mana yang dilarang di situ adalah PKI-nya dan organisasi PKI-nya tidak boleh ada di Indonesia ini. Sedangkan masalah anaknya tidak dilarang, sehingga anaknya itu punya hak yang sama dengan orang lainnya tersebut. Tidak ada larangan masalah anak PKI tersebut, sehingga mereka harus dilindungi hak-haknya di tengah-tengah masyarakat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, berarti masyarakat di mana anak PKI tersebut sama kedudukan hukumnya dengan anak yang lainnya, sehingga bisa menjadi pegawai negeri dan juga bisa menjadi aparat militer. Jadi tidak boleh dibedakan, tidak boleh diperlakukan dengan diskriminatif, karena itu berdasarkan aturan hukum. Padahal negara Indonesia ini adalah negara hukum, harus menegakkan hukum itu sesuai aturan yang berlaku. Padahal sudah diatur dalam ketentuan hukum, di mana hukum positif sudah dilandaskan berdasarkan pasal 25 TAP MPR nomor 25 tahun 65, dan juga sudah didasarkan kepada asas hukum pidana, dan juga sudah dilakukan dengan dasar agama, yaitu kalau intinya daripada hal tersebut, siapa yang melakukan perbuatan hanya dia yang dihukum, tidak boleh dialihkan kepada anak dan istrinya maupun kepada
keturunan yang lainnya. Tidak boleh. Jadi hanya yang siapa yang melakukannya, dia yang bertanggung jawab secara hukum. Karena orang PKI dulu, ya tentu bapak-bapaknya itu yang melakukan kegiatan itu. Hanya mereka yang bisa dihukum. Tidak boleh menghukum anaknya maupun cucunya dan lain sebagainya. Tidak boleh, itu bertentangan dengan hak asasi manusia. Di mana hak asasi manusia melindungi semua hak warga negara. Karena haknya itu sama dengan warga negara masyarakat lainnya itu. Bisa menjabat di pemerintahan maupun di militer dan di swasta, bisa punya hak yang sama. Karena dasar hukum di Indonesia adalah equality before the law, persamaan hak di depan hukum, tidak dibeda-bedakan, sama semua sepanjang dia tidak ada masalah. Jadi spanduk PKI gaya baru katanya itu ditujukan kepada Panglima TNI. Panglima TNI Andika Perkasa, sama juga ini menghina Panglima TNI itu Andika Perkasa. Sehingga harapan saya supaya Panglima mencari para pelaku-pelaku yang menyuruh membuat spanduk tersebut dan diproses sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi harapan saya Panglima TNI tegas bertindak atas gangguan negara terkait penerimaan anak PKI menjadi prajurit militer karena sudah sesuai dengan aturan ketentuan hukum yang berlaku. Sekian dan terima kasih.